Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majlis ta'lim kita dengan harapan dan doa senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah pembacaan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah jaga kita dalam perjalanan kita nantinya, dan mudah-mudahan Allah jaga keluarga yang kita tinggalkan di rumah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Wasaya Nafi'ah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sampai di minggu sebelumnya kita berhenti dalam nasihat beliau, wa ash'ir qalbaka fi kulli halin ittila'a maulaka alaik wa ihatatu ilmiha wa ihatatu ilmihi bik. Dan timbulkanlah perasaan dalam hatimu ittila'a maulaka alaik, memandangnya, menatapnya dan mengawasinya Allah kepada kita. Ditimbulkan belajar perasaan dalam hati, ya, senantiasa merasa diawasi sama Allah. Yang minggu lalu kita bilang sebenarnya malu kita di saat CCTV lebih mahal, ya, lebih mulia, lebih menakutkan bagi kita dalam mengawasi gerak-gerik kita daripada Allah. Padahal kita bilang kemarin kan, ya, dimanapun CCTV ditaruh pasti ada bagian yang nggak ke center. Ya, minimal banget di bawah CCTV-nya nggak bakal ke center. Ya, dan senantiasa kita bilang CCTV bisa dimanipulasi. Entah itu rekamannya dirusak, ya, rekamannya dihapus, ya, kameranya ditutup, ya, atau bisa nyari jalur lain, ya, yang nggak ke center sama CCTV tersebut. Tapi tenang, rekaman dari Allah nggak pernah salah. Memorinya nggak bakal penuh, memorinya nggak bakal ngeheng, nggak bakal kena virus. Sampai satu hari datang, ya, panggilan liyakum fulan ibni fulan. Sampai datang suatu hari panggilan, bangunlah, ya, majulah fulan bin fulan. Apa yang lil ardi Allah, untuk menampilkan semua cerita kehidupannya dari mulai dia lahir sampai dia wafat di hadapan Allah. Ya, kata Nabi, wala yara yaminahu illa nar, wala yara yasarahu illa nar. Dia nggak ngeliat tuh kanan kirinya kecuali neraka. Gagal jawab, hasilnya jelek, siap-siap ke neraka. Walaysa bainahu wa bainallahi turjuman, kata Nabi, nggak ada translator, ya, nggak ada penterjemah, nggak ada wakil, nggak ada hakim, ya, nggak ada jaksa, nggak ada, itu Allah. Dan masing-masing liyakum fulan ibnu fulan, ya, panggilan yang paling takutnya di akhirat nanti, liyakum fulan ibnu fulan lil ardi Allah. Bangun fulan bin fulan, sekarang waktunya dia untuk, ya, menyaksikan perjalanan hidupnya di hadapan Allah. Nggak ada yang ngeheng, nggak. Ya, sekeren-kerennya kita itu mau di Apple, mau di Android, apa segala macam, ya, semua masing-masing punya kelemahan buatan manusia. Ya, lina'lam annal kamal lillah, biar kita tahu kesempurnaan hanya milik Allah. Mau paling mahal terserah. Ada yang dicacatnya. Ya, semakin handphone yang baru keluar, ya kan, ya, handphone yang baru keluar kan biasanya ada tuh, ya, review, ya, dari akun-akun terkenal yang buat nge-review segala macam gadget yang baru keluar. Ada nggak kekurangannya? Ada. Kadang katanya udah belajar dari yang lain, ada, tetap ada. Buatan manusia. Jadi direkam semuanya ke center, semuanya nggak ada yang bakal kelewat, nggak. Wa iyyakum mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, kata Allah. Mau kata sebiji sawi ke amal ibadah ini, tenang, jangan takut, nggak bakal kelewat sama kita. Cukuplah kita sebaik-baiknya zat yang menghitung, nggak bakal kelewat. Ya, wala min waraqatin wala ratabin wala yabisin illa ya'lamuha Allah. Nggak ada mematas kutumiu waraqatin wala ratabin wala yabisin. Nggak ada itu satu pun daun yang jatuh, yang masih basah ataupun yang udah mati, illa fi ilmillah, semuanya Allah tahu. Nah, perasaan kayak gitu yang perlu kita datangin dalam perasaan kita. Itu mengumpet dari siapa? Dan mohon maaf, ya, bodohnya kita
bodohnya kita ini, Allah udah ngasih tahu. Ente ngumpet aja Anda tahu. Ente ngumpet, aneh tahu. Kok adik-adik yang sekarang kita saat maksiat terang-terangan. Allah nantang nih, Allah nantang. Ente mau ngumpet di mana silahkan, Anda tahu. Anda lihat. Ya, karena kata ulama ketika menjelaskan sifat basar wa sama' min Allah, ketika menjelaskan sifat maha mendengar dan maha melihatnya Allah, ya'lam dabibatan namlah fi sakhratis sauda fi lailatil dhulma fil bahri sauda. Kalau seandainya ada semut kecil warna hitam ditaruh di batu yang warna hitam, dimasukin ke dalam kotak, dilemparin di tengah malam yang gelap gulita ke dalam dasar lautan. Allah dengar tuh jejaknya semutnya, Allah lihat gerakan semutnya. Kita kadang kalau malam ke lautan, kita masukin tangan kita juga nggak kelihatan. Itu baru tangan kita yang panjangnya segini, kita masukin nggak kelihatan. Itu seandainya semut dilempar di dasar lautan, Allah lihat gerakannya dan Allah dengar suara semut dengar. Jadi buat ngasih tahu kita itu mau ngumpet di mana. Kita tahu semua gerak-gerik kita dan juga cuma nggak cuma gerak-geriknya, suara yang ente keluarin mau bisik-bisik kayak gimana itu tahu. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu gerak-gerik mata kita ngelirik-ngelirik dong, Allah tahu. Ya kadang orang manusia nggak sadar, nggak ngeh gitu kita ngelirik kita, Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, bahkan di dalam hati Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu nih yang namanya rahasia. Kalau ada lagi yang lebih dalam dari rahasia, Allah tahu. Semuanya udah direkam dan Allah tahu tuh. Kebisa-bisanya sekarang kita malah terangan. Kan nantang ya. Ini yang begini, mohon maaf ya, nantang nih. Yang mabuk terang-terangan, yang judi terang-terangan, yang zina terang-terangan, yang pacaran terang-terangan. Itu nantang Allah. Kita nantang Allah. Kenapa dibilang nantang Allah? Nah Allah udah bilang itu ngumpet di mana Anda tahu? Malah terang-terangan. Katanya. Udah tahu nih, Allah bilang itu ngumpet di mana saya tahu malah nantang terang-terangan. Ya sama teman-temannya, ya ngomong di grup, di post di status, ngasih tahu orang besok. Malam gua habis mabuk, malam habis judi, malam habis tawuran, malam habis pacaran. Gak usah ngomong, Allah tahu udah. Ini malah ngasih tahu orang kan kayak nantang. Kalau kata Nabi Muhammad Al-Haddad bilang itu yang lagi mabuk terang-terangan kayak bilang ke Allah nih, gua mabuk nih mau apa? Nah, semua orang tahu hukumnya mabuk dilarang, ini malah terang-terangan. Semua orang tahu hukumnya judi haram, ini malah terang-terangan. Kayak seakan-akan menunjukin ke orang nih, gue nantang Allah, mau apa emang? Itu asyir fi qalbak itu, timbulkan perasaan itu di hati-hati. Itu sampai kapanpun gak ngerasa diawasi, susah. Makanya kita bilang kemarin, terakhir belajar kan? Belajar apa? Belajar dari manusia terdekat. Dari orang-orang. Sebenarnya orang nggak mabuk, orang nggak mau mabuk gara-gara malu. Ini pahalanya nggak sempurna. Orang yang meninggalkan mabuk karena takut sama Allah. Orang yang nggak ngepost, dia lagi judi, dia lagi zina, na'udzubillah, dia lagi pacaran. Karena memang takut dilihat guru, takut dilihat orang tua, takut dilihat teman-teman majlisnya. Ini nggak sesempurna orang yang memang nggak pacaran karena takut sama Allah, tapi masih mending punya rasa malu. Dari situ tinggal ditingkatin. Masa gue malu sama guru, gue nggak malu sama Nabi? Yang Nabi dalam kuburnya udah Allah bilang, wa qul i'malu fasayarakum amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, ini mau ngapain terserah. Tapi ingat ya, Allah lihat, Nabi dikasih lihat di kuburannya, dan orang tua itu kakeknya udah meninggal dikasih lihat sama Allah. Mau di mana? Silahkan ini ngumpet, silahkan. Ya makanya dalam kitab Nawadir kan ada cerita kan. Ada cerita satu orang anak, mohon maaf, ya tiap hari hobinya judi, mabuk, sampai bahkan berzina di rumahnya. Nggak ada yang tahu. Sampai satu hari, dimimpiin salah seorang temennya yang lumayan soleh, dikasih tahu, tolong kasih tahu anak saya buat berhenti dengan maksiat. Kenapa? Saya capek ngeliatin di kuburan. Saya capek ngeliatnya di kuburan, saya tersiksa ngeliatnya di kuburan saya. Tolong bilangnya. Akhirnya dibilang sama anaknya nih sama temannya ke anaknya, itu berarti dia maksiat. Dengan aku deh, saya maksiat kan enggak maksiat, di mana maksiat? Bilang udah nggak usah diumpetin. Ya semalam mana mimpi orang tua ente.
Dia nyampein kan, tolong sampai ke ente. Dia sangat tersiksa, dia capek, dia ada dikasih jatah sama Allah setiap hari, masih ada ente. Nangis langsung di situ, langsung tumilah. Ya mulai sekarang saya tobat. Benar-benar tinggalin, dia semuanya dilepasin maksiatnya sampai mimpi lagi temenin orang tua nih. Bilang apa makasih ya, udah ngingetin anak saya dan sekarang saya agak legaan di kuburan. Sayarakum fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Inti Allah lihat, Nabi lihat, makanya belajar. Makanya Nabi bilang kan mustahil. Inti jangan sok-sokan dah, jangan sok-sokan bilang takut sama Allah, jangan sok-sokan bilang malu sama Nabi. Ketika inti maksiat ketahuan sama guru inti aja nggak malu. Inti nggak belajar rasa takut sama guru inti nih, nggak belajar rasa malu, nggak enak murid inti ketika inti salah, jangan bilang sama Allah takut. Dengan mata penglihatan Allah lebih keras, lebih kencang dari aneh kan? Iya kan? Pendengaran Allah lebih tajam dari guru inti kan? Allah yang ngelihat langsung, yang dengar langsung, inti nggak malu, inti bilang mau bilang takut sama Allah, kita malu sama Allah. Sedangkan ketika guru inti yang manusia yang matanya terbatas aja bisa ngelihat. Guru inti yang pandangannya terbatas bisa ngelihat. Berarti kan dia udah mulai terang-terangan nih. Terus inti bilang, gue yang penting takut sama Allah, takut sama Allah dari mana? Sama manusia yang Allah ciptain sebagai penutup para nabi, Nabi Muhammad aja dia nggak malu. Dalam sosok-sosok yang dibilang mereka adalah pewaris Nabi Muhammad, ridhonya mereka ridhonya Nabi, marahnya mereka pasti marahnya Nabi, inti nggak malu. Terus dia mau bilang aneh takut sama Nabi, takut sama Allah, bohong namanya. Kamu ini bukan ajaran dari kita, bukan dari guru-guru kita, dari pertama kita itu ditarik begitu diajari. Ketika kita lagi belajar bagaimana cara khusyuknya sholat, ditawarin, tanya dibilang, gimana kalau seandainya Habib Umar di belakang itu? Jadi sekarang praktek sholat, setiap sholat bayangin Habib Umar di depan kita. Bayangin gimana rasanya lagi diperhatiin Habib Umar. Oh, Masya Allah. Terusin. Gak apa-apa bilang buat Habib Umar dulu. Entar 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu, naikin. Masa sama Habib Umar malu, sama Nabi juga yang ngeliatin saya gak malu. Gimana rasanya tambah-tambah kalau Nabi yang ngeliatin. Kalau Habib Umar kemarin baru mungkin kita bilang seorang guru kan, Nabi. Udah Nabi udah bisa apa segala macam, ngapain? Masa sama Nabi yang manusia kita segitu Masya Allah khusyuknya apa segala macam yang mungkin kita bisa berpura-pura pada jasad kita tapi hati kita kagak khusyuk gitu. Nah sekarang yang lihat Allah, kita mau nyembunyiin apa di hati? Ya, kita mau ngomong mana di hati? Masa ente nggak malu? Ya, masa ente nggak malu dipandang sama Allah? Masa ente nggak malu apa namanya dilihat sama Allah? Masa ente nggak malu didengar sama Allah? Itu asy'ar qalbaka ya ittila'a la ta'ala. Dan ini dilatih, makanya dia bilang ini nih muraqabah itu dilatih, merasa diawasi itu dilatih. Ya, makanya kita sering bilang ke teman-teman kita ya, yang ikut duduk sama kita, yang kasarnya siaplah ya, kita selalu buat bilangin dan tegur, belajar buat diawasin. Apa dengan salah satunya Bapaan bilang, Bapaan laporan, ya Bapaan izin. Kenapa? Itu tuh mulai itu apa-apa disuruh izin. Masa sih ente mau izin? Ya tersuruh main bola ya tahu pacaran, kan nggak mungkin. Ya malam ini bilang aneh majlis itu tahu nongkrong malam mabok, kan nggak mungkin. Itu belajar tuh namanya belajar. Gue keluar udah ngomong kan nih. Gue keluar udah ngomong. Kalau gue seandainya nggak menjalankan apa yang gue omongin, gimana ntar kalau guru tahu? Dari situ belajar tuh, dari situ belajar sampai akhirnya terus nanti dapat perasaan buat Allah buat Nabi. Wa kun muraqiban lahu ta'ala ma'al lahadati wal anfas. Ya, dan senantiasalah tadi kita bilang muraqiban, kemarin kita bilang mengawasi Allah, bukan kita ngawasin Allah, tapi di setiap perbuatan kita awasin Allah lihat. Setiap ucapan kita awasin Allah lihat. Setiap gerak geri kita awasin Allah lihat. Namanya muraqib tuh. Ya ngerasa ngawasin langsung Allah. Ya maksudnya setiap gerak geri kita awasin ada Allah. Dia mau ngapain kalau udah lihat? Ya kecuali naudzubillah hati-hati kita yang udah mati yang terkadang-kadang nggak ada malunya bahkan udah diingat nama orang, ntar guru lu tahu, ntar Nabi tahu, ntar Allah tahu, nggak ada sama sekali gerak gerinya, nggak ada bergeming. Tapi mati kita udah mati, ya gimana? Kayak salah satu wiridan yang sering diajarin sama para salaf kita dari dulu kan dibilang sebelum tidur baca. Baca apa? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu muttali'un alayya, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri,
Allahu muttali'un alayya wa Allahu qaribun minni. Ada lupa antara Habib Abdullah bin Said bin Tahir atau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dan dari kecil disuruh baca ini sama pamannya. Beliau bilang saya baca dari umur 9 tahun. Gak berlalu sampai saya balik kecuali hati saya udah timbul rasa takut dan ngawasin Allah dimanapun. Saya sebelum tidur tuh baca diulang 3 kali. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, terserah itu. Tapi ditangkepin artinya. Ya Allahumma. Dia mau tidur, ya Allah sama saya. Allahu syahidi. Ya Allah memandang saya. Allahu nadhiri. Allah menatap saya. Allahu muttali'un alayya. Allah ngawasin saya. Wa Allahu qaribun minni. Allah dekat sama saya. Diulangi sampai diawasin artinya. Dia mau tidur dibaca. Bangun tambah, bangun tambah, bangun tambah ngawasin, bangun tambah ngawasin. Belajar. Dan makanya itu sebenarnya apakah dengan ucapan kayak gitu kita otomatis dapat terasa takut sama Allah? Dengan kita ngucap nih, dengan kita ngucap gitu, ya Allah, Allah bersama saya, Allah memandang saya, Allah menatap saya, Allah mengawasi saya, dan Allah dekat sama saya. Langsung takut rasa takut sama Allah? Enggak, itu latihan. Kan tadi kita bilang, itu latihannya. Dari situ latihan, ya Allah, ntar tahu. Ya, dan sampai sekarang, ya, kalau kita ngomong perasaan pribadi gitu, yang sampai sekarang yang paling kita takutin kedatangan dengan guru kita sekarang. Ya, nanti kalau perkumpulan takut ngebayangin nama kita dipanggil, disebutin keburukan kita. Ya, karena kita tahu, ya Allah sampaikan apa yang berbuat muridnya kepada gurunya. Nggak ada pikiran, itu pelajaran, itu belajar kita. Malu entah kalau guru kita tahu yang nggak baik dari kita. Malu nih kalau kita berbuat sesuatu yang gak nyenengin guru kita. Malu kalau kita belum bisa berbuat apa yang guru kita suruh. Tapi ya itu belajar dari situ, lama-lama ke Nabi, ya lama-lama ke Allah, belajar. Ya wa kun ma'al khairi wa ahli wa adli'im laha min qalbika ala mahabbatil haqq wa mahabbatil qiyam bih. Ya wa kun, apa yang sedang kita nasihat beliau yang tadi, mungkin muraqiban lillah fil lahadati wal anfas. Jadilah senantiasa memandang, mengawasi Allah ma'al lahadha, di setiap masa wal anfas, bahkan di setiap nafas kita. Di setiap nafas, bukan sekedar kalau udah lagi ngopi baru ingat Allah. Besok kalau lagi jalan-jalan baru ingat Allah. Bukan cuma di momen-momen besar, bukan. Oh mau begini baru ingat. Enggak. Setiap ente turun ke rumah di bawah, naik ke atas, ente ke belakang, ente ke depan. Allah itu mau ngapain? Ini nanti Allah tahu. Ya bukan berarti kita nyerah. Kalau berbuat kebaikan misalnya, ya kita masih riya, ya masih ada perasaan gak enak, ya ke teman-teman, perasaan gak enak ke guru, bukan nyerah. Wah Allah tahu nih, ya khidmah gue belum ikhlas, gue gak ikhlas gimana? Bukan. Ketika Allah tahu kita gak ikhlas, berarti ikhlasin. Wah Allah tahu nih, gue masih ada perasaan gak enak ke guru gue, gue mau jauhin, bukan gak jauh, deketin terus dengan bagusin hatinya. Karena nasihat beliau terakhir setelahnya, wa kun ma'al khairi wa ahli, senantiasalah berdiri bersama kebaikan, wa ahli, dan mereka yang mengerti kebenaran dan kebaikan tersebut. Wa kun ma'al khair, bukan itu disuruh benar. Kemarin kita bilang ya, bukan kita cuma disuruh benar, bukan sekedar disuruh bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan selalu diulang guru-guru kita, ittaqullah, ente bertakwa. Habis itu wakut wa'asa, dan senantiasalah bersama orang-orang yang senantiasa jujur dengan takwanya. Biar takwa kita sekarang yang masih pura-pura nanti jadi takwa beneran. Takwa kita yang sekarang masih main-main jadi takwa beneran. Bukan, wah takwa gue masih jelek nih, malu udah gue duduk sama orang yang bertakwa. Salah. Ya justru paksain diri buat terus duduk sama mereka biar nular. Ya kalau tadi kita share di video ucapan guru kita kan, hati kita, nafsu kita masih selalu amaratu bisu, nafsu aja jelek. Gimana caranya biar bisa ningkatin nafsunya? Duduk sama mereka yang sudah senantiasa nafsunya naik, nambah lebih bagus, itu terusin biar ikut ke mereka, jipratan kayak mereka. Bukan indah, bukan malu, bukan. Paham ya? Bahkan ma'al khairi wa ahli. Jangan rasa cukup, anda udah benar, anda udah baik. Sendiri single factor gak apa-apa. Nabi udah kasih penjelasan. Apa namanya? Al-jalisus salih khairum minal wihdah. Duduk sama orang soleh, orang baik, lebih baik daripada sendirian. Wal wihdah khairum min jalisis su.
Dan kesendirian lebih baik. Kalau ente keluar semuanya buruk baru. Kalau ente keluar masih dapetin orang-orang yang bisa ngebenerin ente, ngebaikin ente, gak ada pilihan ente bergabung sama mereka. Gak ada pilihan sendiri. Nabi bilang perumpamaan yang dimulai pertama, duduk sama orang yang soleh lebih baik daripada sendirian. Bukan Nabi bilang terserah ente mau sendirian, mau sama orang soleh, mau sama orang fasik, yang penting ente bener. Enggak. Ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya, wa kun ma'al khairi wa ahli. Nasihat dari beliau. Kenapa memang innama ya'kulud dhi'bu minal ghanami al-qasiyati qulubuhum. Karena namanya serigala nih, ya, serigala sama kambing, galakan mana sih? Ada nggak kambing yang bertaring? Pandu ada. Kambing bertaring ada nggak? Ada nggak kambing yang punya kuku tajam? Nggak ada. Tapi itu kambing yang segitu lemahnya, kalau dia bareng-bareng, serigala nggak berani ngedeketin. Tapi kalau udah ada satu yang mulai menjauh dari rombongan, satu yang mulai keluar dari circle, apa kata Nabi? Innama ya'kulud dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Yang namanya serigala makan kambing, itu yang berani memisahkan diri dari rombongan. Kita begini sekarang, saya kan gak berani deketin. Berani, cuma dia tahu gagal ini bisa 80-90%. Kenapa memang banyak yang ingetin? Nah, kita bilang berkali-kali tugas kita saling ingetin, bukan guru doang. Guru ini udah kasih tahu nih, semua nih satu tim kita nih, satu circle, satu majelis. Ini yang salah kasih tahu. Saya tak tahu nanti kemungkinan gagalnya ke tapi udah sendirian. Ya, gampang. Ya, kita sama-sama tahu kisah satu orang murid yang akhirnya ngerasa di surga. Setiap gurunya ada sesuatu, pengajian, gurunya ngumpul, gurunya majelis apa segala macam, nggak pernah mau. Bilang apa? Ada punya kerjaan yang lebih penting, ada punya tempat yang lebih indah. Jadi gurunya nggak, sini aja udah. Enggak, Anda mau sendirian. Ya dilihatin sambil ditanya sama gurunya. Sekarang kita jujur-jujuran nih. Ini kemana sih? Setiap Anda yang duduk, Anda yang ngumpul, Anda yang ngaji, ini nggak pernah datang. Katanya punya sesuatu yang lebih indah. Apaan? Mohon maaf Syekh, saya sekarang udah punya teman yang lebih indah lagi. Selalu ngajak saya ke surga. Surga? Iya, Masya Allah. Ke surga saya itu tiap hari. Dari mulai sore, maghrib sampai subuh. Subuh saya pulang tuh. Ke alam manusia lagi. Maghrib enggak, saya di surga. Kata gurunya, besok Anda titip salam buat ini. Anda minta satu, Anda jelasin ke ente. Apa? Dalam Al-Quran Allah bilang, wahum anha la yukhrajun. Orang yang kita masuk surga nggak mungkin ketukar. Kalau dari neraka nih, naudzubillah kita masuk ke neraka, itu masih bisa dipanggil. Fulan selesai dosanya masuk ke surga. Tapi kalau di surga nggak bisa. Fulan, Randy maaf salah tempat, balik ke neraka. Nggak ada. Udah janji Allah tuh yang masuk surga nggak mungkin salah, yang masuk neraka masih bisa salah, masuk neraka nggak mungkin salah. Udah begitu, udah bawaan nih. Akhirnya dibilang sama gurunya, ente tahu kan ayatnya? Wah iya, tahu Syekh ayatnya begitu. Nah besok ente kalau di surga ngapain ente keluar? Ini lo kayak gini capek-capek pengen masuk surga, ente udah masuk surga keluar ngapain coba? Oh astagfirullah, dibegoin nanti. Ya untung gurunya bukan gue. Lalu gue sangatin mau bego. Wah dibegoin nih. Ya udah dah. Ya besok Anda bilang ke temen Anda nanti gak mau keluar lagi. Akhirnya dibilang sama temennya yang kasih bawa, ayo udah mau subuh keluar, waktunya keluar. Enggak. Loh, kenapa yang berubah nih? Dia nggak mau keluar, ngapain? Dia tidak bawa ke surga, masa ngajak keluar? Sejak kapan orang surga keluar? Ya, semalam guru Anda bilang, dia cuma masuk surga, gak bisa kayak Anda. Masa Anda harus keluar? Nggak, sini aja udah. Ayo keluar, nggak sini aja, ayo keluar nggak? Ya kali temennya jangan salahin Anda kalau surga ente hilang, ya nggak mungkin. Orang Allah udah bilang, kok kan gurunya ngejelasin kan? Nggak mungkin, Allah udah bilang, nggak mungkin salah kalau orang udah masuk surga. Jadi serah ente dah, Anda mau balik, Anda tinggal ente. Udah, tinggal sama temennya tersebut, dia tidur. Bangun di mana? Di tempat sampah. Di tempat sampah. Bangun dia kaget, Masya Allah, ada apa nih? Balik ke gurunya. Guru, aneh keusir dari surga. Usir dari surga karena aneh gak nurut ame teman aneh. Jadi gara-gara antum aneh jadi keusir, gara-gara nurut teman antum jadi keusir nih. Di sana kan udah bilang, masa yang bohong? Kan Anda gak bohong kan Allah, dan ngasih tahu firman-Nya Allah. Berarti kalau gitu Allah yang salah dong. Surga ente bisa hilang. Oh gak mungkin lah surga hilang, itu surga ente hilang. Jadi yang salah ada apa Allah nih? Bingung dia, mau nyalain bingung siapa yang salah nih? Terus kenapa Anda bisa mengusir? Padahal udah bilang ke teman Anda nggak mau keluar, Anda udah di surga. Apa kata gurunya yang kemarin, bahwa ente bukan manusia, itu setan.
Dilihat inti serius ya di majlis, masya Allah istiqomah apa segala macam, dimasukin hati inti, merasa udah cukup, udah lebih baik, sekarang udah serahin ke orang, inti di belakang ngaji derajat inti udah naik, udah waktunya inti ke surga. Dibawa tiap hari inti sebenarnya tempat apa? Karena inti kemarin lagi dibuai, inti dibikin keadaan inti sekelilingnya itu surga. Ditanya lagi sama gurunya, apa yang dihidangkan inti di surga kemarin? Nggak habis sih, cuma enak aja nasi. Itu dia kasih apa? Tempat sampah. Nah sekarang pas inti nggak mau keluar, dia baru terbangun. Kenapa? Karena dia tahu waktunya inti ngaji, duduk khidmah mana di malam, makanya dia obat. Inti dibikin di situ. Ya surganya inti itu dari kemarin. Nggak ada yang ngeliat inti di surga, nggak ada. Semuanya ngeliat itu tempat sampah. Intinya ngerasa sendiri di surga, dibayangin orang tertekan. Nah memang, itu al-qasiyati qulubuhum, yang hatinya mulai berpisah. Bisa sendiri, ngerasa udah cukup. Wa kun ma'al khairi wa ahli, senantiasalah bersama kebaikan, kebenaran, dan juga sama orang yang ngerti yang kebenarannya. I'rifil haq li ahlil haq. Habis itu apa qasidahnya? I'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum. Kenalilah kebaikan ya kepada orang-orang yang baik. Habis itu wasluk ma'ahum, ikuti. Na'rifil haq, ketahuilah kebenaran, li ahlil haq, kepada orang-orang yang pegang hak tersebut. Wasluk ma'ahum, ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kun ma'as shadiqin, wa kun ma'al khairi wa ahli, bersamalah kebaikan dan sama orang-orang. Biar kita tahu ya, perkumpulan yang namanya sangat segala macam kebersamaan dengan guru kita bukan hal yang dibuat-buat. Terserah orang sekarang mau bilang apa, mau dibilang hierarki apa segala macam, mereka yang percaya silahkan. Tapi ini yang kita dapetin. Dan orang-orang yang itu contoh yang ada dipajang di sini, orang-orang hebat, mereka yang tadi itu kayak guru. Ya, dan berguru sama gurunya, menjadi murid yang baik, ya akhirnya bisa jadi kayak mereka, bukan sendirian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mengabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudah-mudahan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah, fitnah dunia dan akhirat.